9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 12 IPA dan 12 IPS. Kita mau memulai pelajaran kita, materi kita pada siang hari ini, yaitu sejarah wajib bab 1, upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Perlu saya ingatkan kepada anak-anak kami bahwa supaya kita mencatat apa yang Bapak sampaikan ini, kemudian nanti hasilnya nanti akan dikumpulkan pada akhir semester, Bapak nilai dan Bapak kembalikan nanti semuanya kepada anak-anak kami. Jadi semua pertemuan kita, semua pembelajaran kita melalui pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak kami harus catat dengan baik dan rapi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian integrasi dan integrasi nasional. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, menganalisa upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi tokoh-tokoh pejuang mempertahankan kemerdekaan. Dan yang kelima, mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari bab 1 ini. Pertama, mau kita pelajari dulu, kita bahas dulu pengertian integrasi dan integrasi nasional. Ya. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Itulah pengertian integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sering kita dengarkan kata integrasi, bukan? Nah, pembauran, berbaur menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Kemudian menurut William, integrasi berarti penyatuan bangsa atau suku berbeda, ya, bangsa berbeda, suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Ada suku bangsa yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan untuk menjadi satu bangsa atau satu negara. Itulah menurut William. Sedangkan menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan serta hasrat untuk bersatu. Itulah menurut Ernest Renan. Ya, adanya latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan serta hasrat untuk bersatu. Contoh negara kita sendiri, ya, mempunyai latar belakang sejarah dan pengalaman sejarah yang sama, dan mempunyai perjuangan yang sama, serta
ada hasrat untuk bersatu dari seluruh masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat, menurut Clifford Geertz, bangsa merupakan kumpulan orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama. Bangsa Indonesia itu merupakan kumpulan orang dengan bahasa yang berbeda-beda, sejarah yang sama, latar belakang yang sama, dan tanah yang sama dari Sabang sampai ke Merauke. Itulah tentang integrasi, maka dapat kita simpulkan, kita hubungkan dengan nasional, integrasi nasional, integration national, nation, integration. Bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam satu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Apalagi ini lebih komplit, ya, lebih komplit, ya, mempersatukan perbedaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, berdiri dari bahasa, ya, bahasa yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, ya, suku bangsa yang berbeda-beda, sejarah tanah kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur seperti apa yang telah ditegaskan oleh para pendiri bangsa kita ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa di sana kita temukan tujuan nasional bangsa Indonesia: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini salah satu contoh tujuan kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentu kita bertanya, ya, mengapa terjadi integrasi, ya kan? Atau faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya integrasi nasional di Indonesia? Faktor yang pertama adalah perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, senasib, perasaan senasib, satu penderitaan, ya, satu penderitaan, dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk merdeka, untuk melepaskan diri dari kekuasaan bangsa penjajah. Kemudian yang kedua adalah persamaan nasib dalam sejarah, ya. Tadi memang perasaan senasib, ya. Kemudian di sini dikatakan persamaan, ada persamaan nasib kita dari seluruh rakyat Indonesia dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Kemudian adalah keinginan bersatu. Ada rasa ingin bersatu dari seluruh bangsa Indonesia. Apa itu sebagai buktinya? Ya. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi Indonesia bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Keinginan bersatu. Ya. Jauh-jauh hari sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada niat, ada keinginan bersatu,
dari seluruh rakyat Indonesia melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian yang keempat yaitu rasa cinta tanah air dan bangsa. Seluruh rakyat Indonesia menunjukkan ada rasa cinta tanah air ini, tanah air dan bangsa Indonesia, sehingga berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada kita pun, anak-anak kami sekalian, kita menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa ini, yaitu sebagai siswa tentu semangat belajar untuk berprestasi, menjadi manusia-manusia yang menjadi penggerak pembangunan nantinya untuk bangsa dan negara kita ini. Itu salah satu bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa dari kita rakyat Indonesia. Nah, itulah faktor yang mendorong faktor yang mendorong integrasi nasional di negara kita Indonesia. Kemudian faktor penghambat integrasi nasional Indonesia. Kalau ada yang mendukung, ada juga yang menghambat. Ada juga yang menghambat terjadinya integrasi nasional Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah masih adanya etnosentrisme. Etno itu suku, kesukuan. Sentrisme, sentri pemusatan, menunjukkan bahwa ada suku memandang bahwa sukunya lah yang paling hebat, sukunya lah yang paling layak, dan juga memandang suku lain lebih rendah daripada sukunya. Ini salah satu faktor yang menghambat integrasi nasional. Kalau ada sikap-sikap seperti ini dari rakyat Indonesia, misalnya suku Jawa bilang kami adalah yang paling hebat, suku Batak bilang kamilah yang paling hebat, suku yang paling hebat. Nah, ini adalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya integrasi nasional tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Tidak ada pemerataan pembangunan. Pembangunan hanya misalnya dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu. Dulu ada istilah itu Jawa sentris, terpusat di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita lihat pada masa pemerintahan Presiden kita Jokowi, begitu gencarnya pembangunan infrastruktur. Jalan tol ada di mana-mana, yang selama ini banyak wilayah Indonesia yang tidak mengenal adanya jalan tol. Inilah sebagai bukti bahwa pemerintah berusaha supaya tidak terjadi perpecahan, supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Pemerintah berusaha supaya pemerataan itu sama di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itulah anak-anakku sekalian, faktor pendorong nasional Indonesia, integrasi nasional Indonesia, dan faktor penghambat integrasi nasional Indonesia. Mungkin di luar ini boleh juga anak-anak kami cari apa kira-kira lagi di luar yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak kami sekalian, bahwasanya kedaulatan nasional itu tidak diperoleh dengan mudah. Tidak diperoleh dengan mudah. Kita sudah memproklamasikan kemerdekaan negara kita
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan kita itu tidak diakui oleh negara-negara lain, secara khusus Belanda sendiri yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, untuk itulah para pejuang bangsa kita, para pejuang bangsa kita berusaha mempertahankan kemerdekaan itu. Mempertahankan kemerdekaan itu. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu dipertahankan. Tidak boleh diganggu-gugat lagi. Kenapa? Karena Belanda sendiri mau menjajah kembali negara kita, Indonesia. Maka mereka berusaha, salah satunya adalah melalui diplomasi. Ya, setelah kita merdeka itu ada terjadi ya gerakan ya perlawanan dari bangsa Indonesia. Ada dua hal itu. Satu melalui fisik, melalui perang. Yang kedua melalui diplomasi. Kalau melalui perang, itulah nanti ada pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan seterusnya. Nah, di luar itu adalah salah satu, yaitu melalui perundingan. Begitu besar, begitu lama proses perjuangan itu, yang dimulai dengan perundingan Linggarjati. Maka lahirlah perjanjian Linggarjati. Kemudian lanjut dengan Renville, perjanjian dengan Rumroyen, perjanjian dengan Rumroyen, dan nanti diakhiri dengan perundingan Meja Bundar. Nah, perundingan Meja Bundar adalah merupakan puncak perjuangan Indonesia secara diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakanlah konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Di mana hasilnya, salah satu hasilnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi nanti setelah isi konferensi Meja Bundar itu ditandatangani, maka sahlah wilayah Indonesia itu bentuk negaranya yaitu Republik Indonesia Serikat. Apa itu Republik Indonesia Serikat? Republik Indonesia Serikat adalah gabungan dari Republik Indonesia dan negara-negara bagian lainnya. Negara RIS itu terdiri dari 16 negara bagian. Nah, coba bayangkan. Wilayah RI yang kita sebutkan di sini adalah yang diakui oleh Belanda adalah Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Nanti ada kira-kira pembagian wilayah itu ya. Nah, jadi mana saja yang masuk di garis itu, satu itu RI, Republik Indonesia. Yang kedua Indonesia Timur, ya, wilayah Indonesia Timur salah satu negara bagian. Kemudian Jawa Timur, kemudian Sumatera Timur. Yang kelima Pasundan, ya, Jawa Barat. Yang keenam Sumatera Selatan. Yang ketujuh Madura, kemudian daerah-daerah otonomnya yaitu nomor 8 Banjar, 9 Bangka, 10 Belitung, 11 Jawa Tengah, 12 Kalimantan Timur, 13 Dayak Besar, kemudian 14 Riau, 15 Federasi Kalimantan Tenggara, dan 16 Kalimantan Barat. Itulah seluruh negara yang bergabung di RIS,
Republik Indonesia Serikat. Maka untuk memimpin RIS itu pada tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden RIS Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Desember 1949, Muhammad Hatta memimpin delegasi Republik Indonesia Serikat berangkat ke negeri Belanda untuk persiapan penandatangannya. Tadi masih konferensinya, sekarang mau membubuhkan atau memutuskan isi daripada hasil konferensi meja bundar tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada tanggal 27 Desember 1949 di ruang Tahta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Muhammad Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS. Nah, pada waktu yang bersamaan bahwa di Jakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Loping membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Maka dengan demikian secara formal Belanda mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Indonesia, wilayah Hindia Belanda kecuali Papua. Nah, secara formal ya, kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh itu apa? Secara de facto dan de jure Belanda mengakui kemerdekaan kita. Daerah yang mereka kuasai sebelumnya kecuali Belanda, kecuali Papua. Kenapa Papua? Karena dalam isi konferensi meja bundar itu dikatakan masalah Irian Barat yang sekarang disebut Papua ya, masalah Irian Barat akan dibicarakan 1 tahun setelah konferensi meja bundar ditandatangani. Nah, ini dia. Karena dalam isi KMB itu ada salah satu yang berbunyi bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan setelah 1 tahun penandatanganan isi konferensi meja bundar. Itulah anak-anak kami sekalian tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu melalui diplomasi. Dengan demikian lahirlah pengakuan seutuhnya kemerdekaan Indonesia secara de jure dan de facto. Nah, sekarang mari kita bagian kedua ya, karena tadi integrasi nasional dengan juga disintegrasi bangsa. Bagian B, upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, kita mau lihat dulu apa itu disintegrasi. Nah, tadi kita sudah mengetahui integrasi, sekarang disintegrasi ya, disintegrasi bangsa. Integrasi tadi, sekarang disintegrasi. Integrasi lawannya disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu,
keadaan tidak bersatu padu. Keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan, ya kan? Kalau tadi sana pembauran menjadi satu yang utuh, bulat. Nah, sekarang disintegrasi terjadi perpecahan, ya. Pembauran itu menjadi hilang, terjadi perpecahan, terpecah belah, ya. Hilangnya keutuhan. Nah, ini dia, ya, disintegrasi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Sukanto dan Sulistiowati mengibaratkan bahwa disintegrasi itu adalah adanya suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu. Ya. Adanya suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu. Ada lembaga di negara itu, ya kan, Indonesia, ya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Nah, misalnya kalau tentara berfungsilah sebagai tentara untuk mengamankan negara ini, jangan tentara melakukan gerakan-gerakan yang ingin, ya, melakukan perpecahan atau disintegrasi. Nanti kita lihat itu nanti. Ya, kita lihat nanti apa saja, ya, apa saja yang melakukan disintegrasi. Itulah pengertian disintegrasi. Disintegrasi inilah yang menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dapat kita simpulkan secara umum, pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah, ya. Beberapa masalah. Satu, keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari NKRI. Nanti ada itu, ya, negara Republik Maluku Selatan, ya. Para tokoh-tokoh di sana ingin memproklamasikan suatu negara yang ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Boleh Bapak tambahkan sedikit lagi? Tadi RIS, ya, kita kembali ke belakang sebentar supaya nanti jangan kita bingung, kan begitu. Nanti kita bingung. Tadi lempak-lempak Pak Hombing ini menjelaskan katanya. Kebetulan ada yang sedikit lupa, ya. Nah, sedikit lupa, ya. Tadi dikatakan bahwa pemimpin Indonesia itu melakukan diplomasi, maka lahirlah secara sah Negara Republik Indonesia Serikat. Itu dimulai sejak tanggal 27 Desember 1949. Tetapi, ya, karena adanya keinginan bersatu, ya, tidak menjadi terbagi-bagi lagi seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada 16 negara bagian. Pada peringatan 5 tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1950, ya, bahwa negara-negara bagian tadi menyatakan kembali ke Republik Indonesia, menyatakan mereka bersatu menjadi Republik Indonesia. Maka sejak tanggal 17 Agustus 1950 RIS bubar, maka lahirlah Republik Indonesia. Nah, itu yang mau Bapak tambahkan supaya nanti kita jangan bingung. Jadi apa sampai kapan itu Republik Indonesia Serikat? Sampai tanggal 17 Agustus 1950. Pada waktu kita memperingati 5 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah ada tadi tertinggal sedikit, ya, mohon maaf. Nah,
Nah, sekarang kita lanjutkanlah. Faktor yang pertama yang menyebabkan terjadinya disintegrasi itu adalah keinginan mendirikan negara sendiri yang lepas dari NKRI. Nah, memang sudah tadi dikatakan ingin bersatu kembali ya pada tanggal 17 Agustus 1950. Tetapi sebenarnya masih ada kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negaranya sendiri terlepas dari NKRI. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan bentuk negara federal. Nah, jadi sebenarnya niat bersatu menjadi Republik Indonesia itu sebenarnya masih ada kelompok lain yang ingin mempertahankan Republik Indonesia Serikat itu, negara federal itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keengganan APRIS di negara-negara bagian bergabung dengan TNI. Nah, setelah Republik Indonesia, maka pemerintah ya memerintahkan supaya APRIS ya, karena RIS sudah bubar, maka APRIS, apa itu APRIS? Angkatan Perang Republik Indonesia, supaya bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Nah, inilah yang faktor yang ketiga menyebabkan terjadinya disintegrasi itu. Dari APRIS itu ya, dari APRIS mereka tidak mau bergabung dengan TNI. Mengapa? Ya, mungkin banyak alasannya. Tentu kalau mereka bergabung TNI, jabatan-jabatan yang dipegang sebelumnya akan otomatis hilang. Nah, ya. Nah, sekarang anak-anak kami sekalian, itulah kira-kira pengertian integrasi dan disintegrasi. Faktor-faktor yang mendukung integrasi dan faktor-faktor yang tidak mendukung integrasi. Kemudian terjadi disintegrasi, apa faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sudah kita bahas. Sekarang ya, mari kita masuk ya, kita masuki ya pemberontakan atau ancaman yang melakukan ya, menginginkan disintegrasi, ingin berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Memang ini sebelum RIS lahir ya, pada tahun 1948. Sedangkan RIS lahir tanggal 27 Desember 1949. Sebelum RIS lahir, bahwa ada kelompok, ada gerakan yang ingin yang melakukan pemberontakan, yaitu Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Anak-anakku sekalian, apa sebenarnya latar belakang mengapa terjadi pemberontakan PKI di Madiun 1948? Yang pertama adalah persetujuan Renpil menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Artinya bahwa kelompok-kelompok dari ya yang menyatakan yang dari katakanlah dari Partai Komunis ya, Partai Komunis itu tidak menyetujui isi perjanjian Renpil. Kemudian wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi PANMOK. Ini dia. Inilah wilayah Indonesia, Republik Indonesia setelah perjanjian Renpil. Ya, ini dia. Ya, Republik Indonesia adalah warna merah, ya kan? Warna merah. Sumatera Timur, kemudian Sumatera Timur ini daerah negara Sumatera Selatan, kemudian negara Pasundan yang biru, kemudian negara Jawa Timur, itulah yang Bapak sebutkan dari negara-negara negara serikat itu ya. Yang merah inilah Republik Indonesia. Nah, kemudian ada batas wilayah demarkasi yang dibuat oleh Belanda, oleh Van Mock
ya, oleh Panmok. Kemudian Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya pada 23 Januari 1948. Ya, Perdana kita pada waktu itu Amir Syarifuddin dijatuhi mosi tidak percaya pada tanggal 23 Januari 1948. Sehingga dia meletakkan jabatannya, Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, setelah dia mengundurkan diri, Amir Syarifuddin memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat merupakan organisasi massa gabungan dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Dr. Andus Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA yang sebelumnya dicanangkan oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Apa itu kebijakan RERA? Ya, kebijakan rasionalisasi ini merupakan suatu pukulan berat bagi FDR, ya, TNI, masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Nah, ini dia RERA, ya. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia dan segera menyusun konsep Jalan Baru Musso. Jalan Baru Musso. Ada 3 gagasan utama yang dikemukakan oleh Musso, yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk front nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Ya. Untuk membentuk front nasional menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Yang kedua, mengubah Partai Komunis Indonesia menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional, Kominter, Komunis Internasional. Berarti si Musso ini sudah masuk anggota Komunis Internasional, ya, di bawah pimpinan Uni Soviet pada itu. Dan bahkan dia sudah berjumpa dengan Lenin, ya, Lenin sebagai tokoh, ya, komunis di Uni Soviet. Kemudian pada tanggal 1 September 1948 diumumkanlah pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso, dan Amir Syarifuddin ditempatkan sebagai Sekretariat Pertahanan. Nah, sekarang itulah sebagai latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 1948. Nah, sekarang kita lihat jalannya pemberontakan itu sendiri. Nah, catat ya, ingat, pada tanggal 13 sampai 16 September 1948, kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya. Terjadi berbagai kekacauan di wilayah Madiun, ya, di Jawa Timur, ya, dan pada puncaknya itu pada tanggal 13-16 September 1948 yang dimulai dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan kelompok orang bersenjata di daerah Solo di Jawa Tengah. Pada peristiwa ini, Dr. Muardi, pimpinan Barisan Banteng yang anti FDR, diculik kemudian dibunuh.
Dr. Muardi ya, Dr. Muardi. Maka mungkin mengenang dia, di Solo itu ada sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pusat Muardi, yang dijadikan sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 di Solo. PKI dan FDR menggerakkan pemogokan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu sebagai upaya pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu dia ya, dilakukan pemogokan secara besar-besaran. Pada tanggal 19 September 1945, FDR dan PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Nah, ini dia. Ini lambangnya negara Soviet ya. Negara Republik Soviet Indonesia. Itu tokohnya Musso ya, dan ini Amir Syarifuddin. Kota Madiun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia. Nah, jadi ibu kota negara Republik Soviet Indonesia adalah Madiun. Nah, dalam waktu singkat PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Serangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Ada sekitar 5 kota besar di Jawa Timur pada waktu itu dan juga di Jawa Tengah. Dalam waktu singkat PKI berhasil menguasainya. Pada tanggal 15 September 1948, untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Jadi ini upaya menumpaslah. Kalau tadi itu jalannya pemberontakan PKI di Madiun, sekarang pemerintah melakukan usaha untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun, yaitu dengan mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer di daerah Surakarta. Kemudian selanjutnya tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Sudah semakin Presiden itu menanya kepada seluruh rakyat Indonesia, siapa yang Anda inginkan, Musso atau Soekarno-Hatta? Nah, begitulah. Karena begitu marahnya Presiden Soekarno pada waktu itu sampai harus menyatakan seperti itu ya, mengumumkan pidatonya melalui siaran radio. Nah, pada waktu itu Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, sehingga jabatan pemimpin operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima MBKD, yaitu Kolonel A.H. Nasution. TNI mengerahkan divisi cadangan dari tentara divisi Siliwangi. Dari arah timur Madiun, Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu. Dari arah barat Madiun, Gubernur Militer Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto memimpin penyerbuan, ya kan? Dari timur, dari barat. Anak-anak kami sekalian, dalam waktu 1 hari, TNI berhasil memukul mundur kelompok pemberontak. Pada tanggal 30 September 1948, PKI berhasil ditumpas dan kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. Tanggal 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur, Musso tertembak mati dalam sebuah
pengepungan yang dilakukan oleh TNI. Amir Syarifuddin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948. Begitulah pemberontakan PKI di Madiun 1948, bagaimana latar belakangnya, jalannya pemberontakan, dan bagaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Nah, jadi satu pemberontakan PKI di Madiun 1948. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII. Nah, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini ada beberapa bagian nanti. Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat dulu DITII Jawa Barat. Penggagas berdiri Negara Islam Indonesia, NII, Sukarmaji Marijan Kartosuwiro, tokoh Partai Serikat Islam Indonesia. Ini penggagas Negara Islam Indonesia, ya. Dari tokoh Partai Serikat Islam Indonesia, PSII, bukan PSSI, PSII. Kartosuwiro menolak hasil persetujuan Renpil. Nah, itu dia tadi. Ya. Ia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berjumlah sekitar 400.000 orang tetap memilih tinggal di Jawa Barat. Nah, itu dia. Tetap tinggal. Kan pada waktu itu Presiden memerintahkan supaya APRIS, ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, supaya menyatukan diri dengan TNI. Nah, pada tanggal 25 Januari 1949, kontak senjata pertama kali terjadi dengan TNI ketika pasukan divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat kemudian terjadilah perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Islam Indonesia dan Tentara Belanda. Ini ada naskah proklamasi Negara Islam Indonesia, ya. Kemudian ada uang yang dikeluarkan pemerintah Negara Islam Indonesia. Nah, itu dia naskah proklamasi. Gak bisa baca. Kemudian uang yang dikeluarkan pemerintah Negara Indonesia, Islam Indonesia. Nah, ini dia negara uangnya. Dan pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiro menyatakan dengan resmi berdiri Negara Islam Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1949. Nah, begitulah dulu tentang ancaman yang Indonesia. Ini ancaman yang kedua, ancaman disintegrasi. Maka untuk selanjutnya nanti ini dipelajari semua, kemudian nanti kita akan lakukan tim link, ya, kita lakukan tim link untuk bertanya. Ada yang kurang jelas, ya, kita nanti bertanya. Oke, anak-anak sekalian, maka nanti akan kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Maka ini dulu dikerjakan dulu, dicatat dulu semua yang Bapak sampaikan ini, ya. Yang Bapak sampaikan ini dicatat dulu. Dicatat dulu yang Bapak sampaikan ini, ya. Jangan lupa, ya. Jangan lupa nanti kan kita lakukan tim link.